Ketika kita bisa menjaga hubungan di antara kita dengan tetangga saja, maka ini akan menjadi satu bentengan yang sangat kokoh bagi lingkungan kita. Karena banyaknya lingkungan yang tersusupi oleh kaum-kaum radikal dikarenakan kehidupannya tidak bertetangga dengan baik, tidak bersosial dengan tetangga-tetangganya, tidak kenal, masing-masing hidupnya pagar tinggi-tinggian sampai 2 meter pagarnya. Ketika kita bisa menjaga hubungan sosial di antara kita, di antara tetangga, insya Allah ini akan menjadi benteng terbaik bagi lingkungan kita terhindar daripada ajaran-ajaran radikal. Karena ada empati, ada saling mengenal satu sama lain, saling memperhatikan satu sama lain. Dengan cara apa kita bisa menjaga hubungan baik dengan tetangga? Para wali, para ulama sudah memberikan suatu rintisan yang sangat baik, yang bahkan bernilai ibadah. Kita berjumpanya saja, datang ke tetangga, assalamualaikum, ataupun ngumpul dengan mereka, bersilaturahimnya saja, baru ngumpul dengan mereka dengan sikap yang baik, itu ibadah. Kata baginda Rasul, man sarrahu ayyum satu fi umri wa ayyun sa'afi atharih fal yasil rahimah. Siapa orang yang ingin, yang senang jika ditambahkan bagian umurnya dan bagian rezekinya, maka biasakan silaturahim. Ngumpul kita saat ini masuk ke dalam kategori silaturahim. Maka para waliullah mengajarkan kita berkumpul seperti ini dengan berbagai macam hal, berbagai macam muamalah, amaliyah. Ada tahlilan, ada manakiban, ada juga ratiban, ada zikiran, ada maulidan. Di antara hakikatnya yang dapat kita ambil hikmah adalah sunnahnya bersilaturahim. Jadi kalau kita mau lingkungan kita aman, tahlilan biasakan. Kalau bisa tahlilan keliling, gak usah nunggu ada yang mati, apalagi ngedoain mudah-mudahan ada yang mati supaya tahlilan. Salah bro. Coba bikin tahlilan. Nahlilin siapa? Ya semua saja kan, tahlilan minimal jadi zikiran. Kan zikiran sama Gusti Allah. Zikir saja berkumpul bersama, la yaqudu qaumun yadhkurunallaha ta'ala illa hafathumul malaikatu wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul bersama, duduk bersama, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, tiada lain kecuali malaikat akan menemani mereka, menaungi mereka. Kemudian Allah akan menurunkan limpahan rahmat bagaikan curahan hujan yang banyak. Allah juga akan memberikan ketentraman kepada semua yang duduk di majelis tersebut, majelis zikir itu. Dan Allah akan membangga-banggakan mereka di hadapan para malaikat. Apa sih majelis zikir itu isinya? Karena orang-orang Wahabi selalu bilang majelis zikir itu adalah majelis ilmu, bukan berarti majelis kalimah thayyibah, bukan berarti majelis tahlil, majelis tahsbih, bukan, kata orang Wahabi. Salah kaprah. Baik, kita ungkapkan. Ada keterangan di dalam Sahih Muslim yang menyatakan tentang majelis zikir yang kemudian dinaungi oleh para malaikat. Ketika malaikat kembali kepada Allah, Allah bertanya, padahal Allah Maha tahu atas apa yang telah terjadi. Tapi Allah ingin menegaskan kepada para malaikat kedudukan orang-orang yang duduk pada majelis zikir tersebut. Kata baginda, kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, ya ibadah, hai malaikatku, dari mana kalian? Kami pergi dari selesainya berkumpul bersama hamba-hamba Engkau ya Allah. Mereka sedang mengucapkan apa? Apa yang mereka minta? Apa yang mereka inginkan? Mereka meminta surga. Apakah mereka pernah melihat surga? Tidak. Bagaimana kalau pernah melihat surga? Tentu mereka akan lebih dahsyat lagi berzikirnya. Lantas apa yang mereka takutkan? Mereka takut akan neraka. Mereka minta agar dihindarkan daripada neraka. Apakah mereka pernah melihat neraka? Kata Allah, kata malaikat, belum ya Allah. Lantas bagaimana kalau pernah melihat neraka? Tentu mereka akan lebih hebat lagi berlari meninggalkan neraka, menjauh dari jalan-jalan neraka. Ngapain siapa yang mereka ucapkan itu? Yusabbihunaka, mereka bertasbih kepada Engkau. Wa ya'madunaka, mereka semua memuji Engkau ya Allah. Wa yukabbirunaka, mereka bertakbir kepada Engkau. Wa yumajjidunaka, mereka bertamjid mengagungkan Engkau semuanya Allah. Wa yuhallilunaka, dan mereka pun bertahlil semuanya, bertauhid, mengungkapkan kalimat thayyibah, kalimat tauhid, la ilaha illallah. Itu kalimat tahlil, la ilaha illallah, dibacakan. Di situ enggak ada malaikat yang berkata, ya Allah, mereka itu menuliskan kalimat tauhid pada selembar bendera kemudian mereka acung-acungkan. Enggak. Kayaknya kalau ngelihat merah putih itu kayak kesel banget, ada yang kesel.
Biarin aja, kibarkan merah putih, saya senang merah putih. Tidak harus ada tulisannya, yang penting pengamalannya. Betul? Para pejuang kita banyak ulama, pejuang bangsa kita banyak para ulama, para syuhada. Mereka faham dengan simbol merah putih ini apa maksud tujuannya. Kalau orang pinter itu ngerti substansi, ngerti makosid, tujuan-tujuan yang tersirat. Kalau orang bodoh biasanya walaupun tersurat sekalipun gak paham. Mana gak paham? Ya seperti ayat-ayat Al-Quran cuma hafalan doang, menyatakan bahwasannya orang yang telah wafat tidak akan mendapatkan manfaat apapun dari orang yang hidup. Ngapain tahlilan-tahlilan? Gak nyampe itu sama orang yang mati, katanya begitu. Kata siapa gak nyampe? Buktinya kirimannya gak balik lagi. Orang yang dikiriminya juga gak nagih sama kita. Mana kirimannya? Enggak. Berarti nyampe sama mereka, sudah dikonsumsi. Menggunakan ayat dia, ayat Al-Quran, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Tapi mereka tidak paham dengan ayat tersebut. Hafal, iya hafal, tapi nggak paham dengan ayat tersebut. Padahal ayat tersebut korelasinya dengan ayat-ayat sebelumnya, dari mulai ayat 36, am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi wafa alla taziru waziratu wizra ukhra wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Apakah kalian, wallahu wa rasulullah nabi muradi wa makna, apakah kalian tidak membaca dengan apa yang terkandung di dalam suhufnya Nabiullah Musa alaihissalam dan juga Nabi Ibrahim? Apa sih maksudnya syariat Allah yang diperuntukkan untuk umatnya Nabi Musa dan Nabi Ibrahim? Apa di antara isinya, klausulnya itu apa? Allah taziru waziratu wizra ukhra, sesungguhnya orang lain tidak akan menanggung dosa orang lain, seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan seseorang juga tidak akan mendapatkan manfaat apapun kecuali apa yang telah ia lakukan ketika hidup. Jadi tidak akan mendapatkan reward dari orang yang masih hidup, katanya dengan fidyahnya. Kan ada fidyah kalau orang meninggal, sebelum meninggal kemudian sampai meninggalkan sholat karena memang sudah koma atau lain sebagainya. Nah, tolong diingat, ada fidyah. Kalau kita punya orang tua sebelum wafat sakit parah, sampai enggak sholat, sampai enggak puasa, ini tolong fidyahnya. Bahkan ada ulama, bahkan Syafi'iyah pun banyak yang ittiba kepada makolahnya Imam Hanafi atau ulama Hanafi yang memperbolehkan fidyah keliling seumur hidup, sholatnya dan juga puasanya. Ya. Bagaimana caranya? Ngaji, nggak mungkin di panggung ini disebutkan semuanya. Ngaji saja, nanti di majelis tanya sama kiai, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi ternyata itu tentang syariat bagi umat Nabiullah Musa dan umat Nabiullah Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Untuk umat Nabi Muhammad yang masih sampai, karena jelas di dalam hadits juga diceritakan kejadian ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki datang kepada baginda Nabi berkata, ya Rasulullah, inna ummi qad uftulitat nafsuha, sesungguhnya ibuku telah wafat, apa yang fa'uha in tasaddaqtu anha, apakah bermanfaat jika aku bersedekah atas nama almarhumah ibuku? Baginda Rasul menjawab, faqala na'am, iya bermanfaat. Lelaki itu berkata lagi, fa inna li makhrafan, aku punya sebidang kebun ya Rasul, fa ushhiduka anni qad tasaddaqtu anha, maka aku mohon saksikan ya Rasulullah, saat ini pula aku sedekahkan sebidang kebunku tersebut untuk almarhumah ibuku. Jadi sampai sedekah untuk yang telah wafat itu dari siapapun, ya dari siapapun, sesama muslim. Ah, bukannya itu mah anaknya, bukan cuma dari anaknya. Memang di hadis ini baru satu hadis, banyak hadis yang lain. Buktinya juga tentang seorang sahabat yang meninggal tapi punya utang. Rasulullah gak mau ngimami sholat jenazah. Ada seorang sahabat yang punya utang, ketika wafatnya Rasul gak mau ngimami sholat jenazah. Makanya hati-hati yang punya utang, jangan pinter kalau ngutang tapi gak pinter bayar utang. Semangat nyari utangan tapi ternyata kesel kalau disuruh bayar utang.
Ada sebuah riwayat hadis, orang yang syahid sekalipun, orang yang mati syahid, dia tidak akan masuk ke dalam surga jika dia masih memiliki tanggungan utang. Awas, hati-hati. Orang yang punya utang la yadkhulul jannata walau kana syahida. Walaupun orang yang mati syahid sekalipun tidak akan masuk surga jika ternyata masih punya utang. Nah, kejadiannya ada yang ternyata sahabat meninggal punya utang. Rasulullah nggak mau nyolatin. Sholatin aja oleh kalian, kata Rasul. Aku nggak mau nyolatin dia. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, biar aku yang menanggung utangnya. Yakin engkau? Yakin ya Rasulullah, biar aku nanti yang akan membayarnya. Baik, kalau memang kamu berani menanggung utangnya, aku akan mengimami sholat jenazahnya. Maksudnya apa? Sahabat Abdullah bin Mas'ud ini bukanlah keluarga dari lelaki tadi yang punya utang yang meninggal. Membayar utang ibadah apa bukan? Membayar utang itu kewajiban apa bukan? Wajib. Berarti kalau wajib ibadah apa bukan? Ya ibadah. Nah, ibadah ini dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud juga ternyata. Membayarkan utangnya, menjadi penanggung utangnya, berarti melaksanakan kewajiban si mayat, berarti ibadah dilakukannya bukan oleh keluarga, bukan oleh anak kandung, oleh temannya ternyata. Itu diterima oleh Rasulullah SAW, dan berarti ibadah ini pun akan diterima oleh Allah. Tapi jangan mentang-mentang ngaji, ngaji, sudahlah aku kan bermajelis, biar nanti aja sahabatku yang membayar utang. Dul. Pengennya aja, senangnya ngutang, nyari sana sini, dalilnya untuk ini untuk itu, tapi bayar utang nggak mau. Awas, hati-hati. Jangan kita mengandalkan hidup nyaman, hidup enak, tapi dengan banyak utang. Ya, khawatir ada yang tidak terbayar sampai ke bawah mati, ditangguhkan amal-amalmu. Bisa jadi amal yang kamu susah payah kerjakan di dunia akan diberikan kepada orang yang kau hutangi. Kamu nanti bangkrut nanti di akhirat. Sahabat-sahabat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata malaikat kumpul di antara orang-orang yang mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, tamjid, tahlil. Jadi tahlilan itu adalah sunnah baginda Rasul. Artinya apa sih? Memperbanyak zikir, di antaranya kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Bukan memperbanyak nulis kalimatut tauhidnya untuk jadi simbol doang, tapi sebaiknya diamalkan seperti jamaah ahlut thariqah, jamaah ahlut thariqah al-mu'tabarah an-nahdiyah, jatman. Di sini mungkin juga ada ya bagian daripada pengurus jatman, syu'biyahnya kata apa? Itu yang diajarkan oleh baginda Rasul. Karena ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, man as'adun nas yaumal qiyamati bi syafaatika, siapa yang paling beruntung mendapatkan syafaat pada hari kiamat? Baginda Rasul menjawab, as'adun nas yaumal qiyamati bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi wa nafsihi. Orang yang beruntung mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari kolbunya dan seluruh anggota badannya. Matanya berzikir la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang telah memberikan pandangan mata yang sempurna kecuali Allah. Matanya tidak digunakan untuk jelalatan. Telinganya berzikir la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang telah memberikan pendengaran yang sempurna kecuali Dia adalah Allah. Maka pendengarannya tidak digunakan untuk mendengarkan ghibah ataupun berita-berita fitnah. Lidahnya, tangannya, kemaluannya, semuanya berzikir, sehingga kulit, daging, darah itu ya getih, kemudian tulang, sumsum, semuanya bulu-buluan berzikir semuanya kepada Allah, la ilaha illallah. Maka tubuh kita akan malu jika menggunakan tubuh ini untuk bermaksiat. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Maka dilakukanlah majelis tahlilan oleh para ulama, oleh para wali, majelis sholawatan, zikiran dan lain sebangsanya. Di antaranya dengan cara berkeliling, datang kemana-mana, ngumpul-ngumpul bareng-bareng. Tujuan di antaranya adalah untuk mempererat hubungan silaturahim di antara sesama muslim, dan juga ada kontrol masyarakat pada saat itu, sehingga ada, jika saja ada di antara di tengah-tengah masyarakat
orang-orang yang ternyata melakukan kemaksiatan dengan secara terang-terangan lah, kumpul kebo atau yang lain sebagainya, maka akan merasa malu karena ada punishment. Jadi kontrol masyarakat itu juga penting, dan kontrol masyarakat bisa dibangun dengan adanya majelis dzikir keliling, muludan, tahlilan, ratiban bersama-sama, yasinan,